Ini adalah nasi goreng. Bagaimana saya akan merasakan nasi goreng yang enak, lapis telurnya, lapis papanya, lapis suaminya orang. Minum. Bagaimana mic-nya? Ini lewat baju, pinggiran baju. Coba gimana? Tidak bisa, laki-laki tidak bisa, masa dia mau lihat aku ini? Bukan laki-laki. Kok gila kau ya Allah? Oke, selamat siang. Kembali lagi di Ranca-Ranca bersama Yang Mulia Agis. Di sini kita akan membawa hal-hal yang lagi hot-hotnya. Lagi agak lemas karena di Kabupaten Penyepen lagi panas. Sepanas tamu kita di siang hari ini yaitu Lolita Donna. Hai. Sudah cukup. Hai. Kita ada sekitar 25.000 penonton di siang hari ini di Kerajaan Yang Mulia. Dan Lolita, apa kabar? Ya puji Tuhan baik, gila suaminya orang. Belum ya. Selamat datang di podcastnya Yang Mulia Agis. Kalau kau main di sini, kau panggil saya Yang Mulia, wajib. Enggak, Kau panggil siapa? wanita seru. Jangan dong Yang Mulia. Enggak. Lolita kapan tiba di Serui? Kemarin tanggal 10. Tanggal 10 apa? 10 apa ya? Desember. Oh siap. Lolita ini hari tambah cantik. Ya maklumi karena hamil 2 bulan, tingkat ketinggian mungkin overdosisnya 32 bulannya bisa dibilang. Siapakah laki-laki yang beruntung menghamili Lolita? Donna? Banyak, para tempat sampah tukang ojek semua. Lolita, ada kegiatan apa di Serui? Kemarin menyanyi di manajer saya punya kakak yang tua punya acara nih. Lolita ini sebenarnya penyanyi atau pelawak atau apa sih? Penyanyi, pelawak, ganggu suaminya orang, ganggu orang, pelaki, tingkat tinggi kenafsuan orang, pelaki semua ada. Iya. Enggak. Tutorial, mantap banget ya. Oke, penyanyi, pelawak, tukang ganggu Suaminya orang Suami jadi orang. pelakor, Oke. terus tukang lur orang, pelaki juga. Katanya Lolita ini ada tutorial cara sabar. Lolita ini punya tutorial cara mengganggu lagi orang, tapi tidak dikasih tahu di sini. Kita cerita dulu sedikit Lolita ya. Udah mulai keras perutnya. Iya, anak takut Berapa bulan? Hah? Berapa bulan sekarang? Ini kandungan Ewan, jadi 32 bulan. Gak ada yang bener ya. Gak ada yang bener ya kalau sama Lolita ini. Oke, nyanyi di pernikahannya ini keluarga. Nyanyi dulu dong sedikit buat kita di sini. Oke, kita akan dengar. Mau dengar Lolita nyanyi? Mau. Kita tepuk tangan dulu. Silakan Lolita. Ada lagu barunya ya. Siap. Oke. 1, 2, 3. Kalau ku pandang kelip bintang menjauh di sana asik. Tepuk tangan. Lagu itu jangan lah. Ya, terus lagu apa? Iya. Oke. Bintang kecil, di langit yang biru. Asik. Amat banyak, mengiai siang kasihan. Aku ingin terbang dan menari. Jauh tinggi, ke tempat kau berada. Mama yang keluar. Gak usah banget. Wow. Berkat. Lolita tuh terkenal dari media sosial Instagram. Bukan Instagram aja, sosmed kiri kanan semua. Tanya buka di Google. Wanita kenafsuan juga ada terkenal kiri kanan. Oke, Lolita ini terkenal dengan slogan yang bale-bale mama kan. Setrika mama. Oke, gimana sih cara mempraktekkan ucapan itu? Oke, gimana? Baik, silakan. Lihat kamera itu. Kalau yang tidak kuat, sampaikan tangan. Yang tidak kuat, sampaikan tangan. Pak Andre, bala mama pustrom panas kan. Tidis mama pukunang-kunang Afrika kan. Kamu pukul mama, banting mama, ojo mama kayak botol pancing. Kamu tidis mama pukan potresin juga mama tarima. Apalagi kalau kau gusur-gusur mama putana liar ini. Kamu setrika dia tidis mama kayak kulkas. Kamu banting mama pun kayak kunang-kunang Afrika ayam piloks. Dia ini Pak Andre. Bala mama baruang kan. Kau gantung mama kayak pot kering kayak itu. Bintang enak kamu belah mama tindis mama kayak pot
bunga juga mama terima. Ya sudah, terima kasih. Sudah. Bapak Andre mama hamil. Andre siapa? Andre mama hamil. Andre, woi Andre, tanggung jawab. Iya mama hamil 35 bulan kandungan tikus toh, jadi begitu. Oke, terima kasih buat Andre tanggung jawab ya. Lolita tolong tanya-tanya dulu sedikit ya. Iya bagaimana tanya betul. Umur berapa sekarang? Hah? Umur berapa sekarang? Umurnya itu rahasia. Oh, umur rahasia ya. Kemarin aku habis umur 17, sekarang naik meningkat. Kemarin habis umur 17, sekarang meningkat. Oke, jadi sekarang berapa umurnya? Jangan, karena anak-anak kecil baru mau label ganti-ganti kata jadi sembunyi umur. Umur tidak perlu orang tahu, kalau keluar naik itu tanya. Jangan, orang puan anak bagus-bagus baru mau naik badan, jadi jangan sebut umur. Tante baru umur 16 tahun menjalan 17. Oh siap, Tante Lolita. Tante Lolita, sebutnya Tante apa Bunda? Hah? Sebutannya Tante, bunda, om, semua lesbi semua ada. Bunda Lolita ini fansnya sudah banyak dari anak kecil sampai orang tua dan dewasa semua ngefans sama Bunda Lolita. Bunda Lolita nih aslinya wanita. Hah? 4 jenis. Apa? 4 jenis. 4 jenis apa aja tuh? Banci, laki-laki, perempuan, lesbi. Yeay! Semua masuk tomboy. Itu 4 jenis, terus orang mengaku saya apa Power Rangers, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger. Apa tujuan Anda begini? Iya makanya. Nanya ini lo nanya. Iya aku kan bilang, aku kan 4 jenis, ada lesbi, ada perempuan, ada banci, ada laki-laki semua. Jadi aku kan siluman Power Rangers, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger itu aku yang main film aja. Salah undang orang nih kayaknya. Bunda Loli aslinya cowok kan? Kok hebat baru mama punya donat besar ini yang bapak dong selalu meleleh-meleleh. Yang lancang. Tuan putar lihat mama gunung doser di depan ini. Nah, ya, tapi Lolita cewek. Cewek tuh. Cewek, oh cewek. Jadi bukan cowok ya? Bukan. Oh cewek. Masa cewek cowok kayak Power Rangers begini. Enggak usah dibuka-buka. Oke. Lolita penghasilan dari jadi selebgram berapa banyak sekarang? Udah bisa mencapai berapa? Jutaan rupiah. 1 bulan tuh bisa mencapai berapa juta? Kalau cuma modal endorse mulut yang biasa. Bapak Andre. Jangan Bapak Andre terus, si Andre nih gila deh. Suaminya saya. Iya. Jangan lancang kau ya. Siap. Berapa Atau juta? Syahrul sudah ya. Sahrul. Ya Sahrul hancur lagi. Syahrul kamu kan connect, pasti kamu tahu Syahrul itu. Syahrul itu siapa kamu? Iya. Sahrul yang itu? Iyo, oh siapa? Akan kemarin pernah dia mengambilkan saya pas kasih bubur. Sahrul, Andre, siapa lagi? Banyak ya? Banyak. Kalubut. Ini berapa juta? Biasa penghasilan 15 juta ada sekali endorse itu. Ya lumayan. Oke, sekali endorse bisa sampai 15 juta ya? Oke. Sip. Terus selain endorse itu kalau di undang-undang nyanyi berapa sih budgetnya? Kalau di dalam kota biasa 7.000, tapi kalau luar kota itu kan lain targetan. Luar kota biasa minimal itu 15 juta itu kalau nyanyi. Tapi kalau yang lain, katanya pernah di booking. Pernah. Sama siapa? Bisik dong, sama siapa? Banyak. Siapa? Karena memang itu bagus-bagus, enak. Saya tidak bisa melupakan orang. Oh iya. Karena dia yang bisa bikin mama kuda puro Nemono ini tenggelam di sini. Tapi itu kita buka bookingan enak-enak. Iya semua. Ada yang mau? Iya. Banyak Kak coklat. Aku tak tahu nama ini. Om MBO kiri kanan dengan tukang ojek, kangkang sampah sih. Sudah berapa banyak di Serui? Kalau mau hitung, kalau pernah bikin tersakiti 55 ya. 55 orang. Makanya Lolita. Word. Toh? Iya. Yang asli saja kali dan palsu tuh. Palsu yang kasih putus jalur. Itu kan palsu. Tidak maksudnya. Palsu itu. Tidak sayang, palsu itu. Laki-laki perempuan kau bilang kau cewek. Iya, palsu itu kan bukan berarti langsung palsu begitu. Palsu itu dalam arti mainkan laki-laki dan secara halus, terus
Maksudnya palsu-palsu kandoran saja tuh. Lolita Donna. Kenapa bisa ambil nama Lolita Donna? Kenapa tidak Sri Rejeki? Itu karena memang apa kan? ceritanya Lolita Donna. Donat itu kayak bagaimana? Kenapa bisa pakai Lolita Donna? Cerita dulu. Ada sih ibu satu dulu aku waktu bisa kecil. duduk biasa dulu gatal. Tidak. Iya bagaimana? Waktu dulu ada salah satu ibu di Sangken yang Sangken cantik fenomenal yaitu Wardo. Oke. Wardo itu dia menciptakan namaku. Dulu sebenarnya rupanya saya itu Juwita, kiri kanan nama yang aneh-aneh. Juwita. Tapi pas dia bilang kok punya nama itu. Sekarang apanya itu Lolita, anak perempuan perawan. Perawan. Oke, jadi dulu aku masih perawan, sekarang itu Titanic sudah besar. Titanic sudah besar. Oke. Kapal abobat saja masuk dia tak pakai stop, langsung dia tipis. Lolita hebat ya, sudah banyak ya Lolita. Banyak. Nama panggung Lolita, nama aslinya? Hah? Lihat KTP dulu. KTP. Tidak boleh, biarkan. Itu nama yang paling antik. Yang tahu nama aslinya Lolita bisa nanti komentar di bawah, kita kasih. Jangan salah ya. Siapa nama asli aku kalau kalian tahu? Gitu, iya Lolita ya. Itu rahasia pribadi. Nah, sudah Lolita banyak job nyanyi dan lain. Katanya sekarang jadi duta humas ya, duta humas Polda Papua Barat tuh. Kok bisa bentukannya begini? Kayak begini bisa jadi duta humas, ceritanya bagaimana? Kenapa bisa? Karena mungkin aku lebih menarik dari seleb-selebgram yang lain. Aku nggak pernah pamerkan diri menawarkan orang secara langsung lambung ini begini. Orang yang cari saya. Ceritanya kenapa bisa begitu? Ceritanya kenapa bisa ditawar jadi duta humas di Polda Papua Barat? Karena mungkin Polda Papua Barat ya benar? Iya, Polda Papua Barat. Polda Papua Barat itu tetap Iya. nomor 1 di dalam, apalagi Polda Papua. Oke, cerita dulu kenapa bisa jadi duta humas Lolita? Dan aku kemarin jadi duta humas itu buat mungkin secara saya buat mungkin pimpinan yang baik toh, jadi bisa menegur orang kayak buat mudik-mudik begitu. Anak gadis duduk baik-baik. Cara buat bagaimana sekarang kan lagi COVID. Iya. Jadi kita itu harus jaga kesehatan supaya corona itu semakin menjauh dari kehidupan kita, tubuh kita, supaya kembalinya normal. Jadi kalau mau jalan itu harus pakai masker, harus cuci tangan, harus pakai anti apa itu namanya? Anti apa? Apa? Yang itu? Sanitizer. Iya itu, NTT kayak itu. Maaf ya NTT, iya maaf aku nggak tahu jadi aku bicaranya gitu ya. Iya oke. Terus jaga jarak, ya gitu. Oke. Jadi kalau orang mau mudik, apabila orang mau mudik pergi kayak keluar kota, mereka bisa jaga kesehatan, jaga imbauan tubuh kalian itu, jaga protokol kesehatan. Jadi Lolita menyampaikan kepada masyarakat. Jadi saya menyampaikan ke masyarakat. Humas gitu ya. Jangan tahu saja jaga orang punya laki, baru tidak tahu jaga kesehatan. Jangan tahu saja baku dengan orang punya laki, baru tidak tahu jaga kesehatan. Jangan cuma baku cium dengan mantan saja, baru tidak tahu jaga kesehatan. Hidup ini harus jaga kesehatan. Tidak mungkin kita 20 tahun ke depan kalian memakan sampah-sampah di luar sana. Kan Ibu? Betul. Aku cara didikannya baik enggak? Betul. Pantasan aja jadi duta humas. Duta humas. Sempat aku mau diangkat juga jadi duta apa? 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 Apa ya? Apa? Aduh aku udah lupa. Yang aku pernah ada, pasti kamu udah lihat ya, yang pernah aku promosi di sampah-sampah yang di apa? Yang di Jembatan Merah itu apa? Jayapura. Apa? Oltekam. Iya. Pernah kan aku ada promosi sampah-sampah di situ. Buat masyarakat kalian lihat ini. Oke, iklan masyarakat untuk jangan buang sampah sembarangan. Dan aku promosi. Tapi buang ini sembarangan nggak apa-apa. Jangan juga. Jangan juga sih. Kalau hamil tak ruang kasih. Jadi sudah dipakai untuk iklan-iklan juga Lolita ya? Banyak. Iklan angkat orang laki juga tiap malam bapak tua dan senang. Lolita tapi katanya pernah ditentang sama kakak laki-laki ya menjadi sosok seperti ini ya? Tersiksa.
Gimana tuh? Diikat di kaki di atas pohon jambu, Oh. disiram air gula, semut-semut, larinya telanjang. Itu dulu waktu aku masih perawan. Sempat ditentang sama kakak almarhum ya? Bukan kakak aja. Semua keluarga. Kan kalau aku itu perenakan kan, jadi Perenakan apa? aku kan kelihatan Oh, pantesan. Tobelo. Ya oh. Mau dari Tobelo toh? Oh, Tobelo. Ya, asisten Tobelo. Nah, terus. Iya. Oh, perenakan. Ini Jadi aku- sempat ditentang sama Ih, keluarga ya? jahat. Tidur dulu itu jam 6, ke sekolah itu dapat 500 logam. Beli kue donat, roti goreng. Baru jalan dari sini sampai di jalur 2 sana sekolah, jalan kaki, potong pele. Jadi kehidupan juga lumayan keras. Kehidupan dulu itu sangat keras, sekarang baru anak-anak sekarang itu rasanya enak, nikmat. Apa yang mau disampaikan buat anak-anak yang begitu? Jadi buat kalian anak-anak sekarang, kalian kan belum pernah merasakan hidup dulu. Jadi buat kalian sesuatu yang kayak orang tua berada begitu, usahakan dengan yang baik buat usaha-usaha kecil. Sebelum besok apa, belum tentu kan tahu ke depan itu dengan baik. Tahu kalian sukses terus. Iya. Nanti kalian tahu rasanya seperti gimana. Seperti Lolita ini. Mantap, tepuk tangan. Tepuk tangan. Yo, thank you guys. Sama Lolita ternyata juga ini sekali ya. Terus, minum dulu Lolita. Mantap. Loli, nanti ke depannya nih bakal seperti ini terus gak sih? Iya. Memang hidupku sudah ada takdir dari kecil begini, mau apa? Mau gimana? Mau gimana? Maksudnya udah mau baik, mau benar-benar jadi sosok yang Enggak. Aku perempuan seutuhnya dari dulu. Kau kalau bicara juga ngomong mulutmu itu hati-hati. ini bener Lolita. Lolita marah ya, Lolita marah. Aku itu sosoknya perempuan itu dari dulu, dari kecil. Seperti ini. Iya. Lolita berapa bersaudara sih? Kami perempuan 3, laki-laki 3. Si perempuan 3 tuh siapa saja? Perempuan itu ada kakak yang tua, terus nomor 2, terus ada yang bungsu. Iya tuh. Iya terus? Laki-laki itu ada yang almarhum, terus ada yang di bawah, terus ada yang di bawahnya. Lihat KTP dulu. Itu rahasia. Dan kalau kamu tahu, orang kalau saudara tiri semua 24, 23 kah? Kalau saya saudara tiri. Bapak kawin itu banyak. Laki-laki ternate. Laki-laki ternate. Perempuan. Oh, perempuan ternate. Tapi Lolita kan kawinnya nggak banyak ya. Hah? Lolita kan kawinnya nggak banyak. 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 Sampai hamil sih. Saya tidak tahu bahas apa lagi deh. Kok Lolita Terus apa sih yang kamu ngomong-ngomong langsung Saya tuh pengen jelaskan tahu. aja karena Kok punya saya ini asli? punya kesibukan banyak. Dia suka menonjol-menonjol gini. Ya saya pengen tahu kok nama asli siapa. Nama asli Iya. tidak bisa. Karena Itu nama yang paling disakiti dengan saya punya hati. Jadi tidak bisa. Orang tahu saya punya nama asli siapa. Oke sudah ya. Terus sekarang sudah bisa hasilkan apa aja buat orang tua? Kalau mama dan bapak sudah meninggal. Oh sorry. Tapi kalau untuk keluarga yang lain, keluarga di mana semua sekarang? Yang keluarga besar di mana? Di Manokwari, Di Manokwari. Sorong, Di mana lagi? Numfor, Biak, Ternate. Sudah bisa belikan mereka apa saja atau kasih mereka apa saja? Atau sekarang menabung dulu? Belum. Lolita, biasanya tuh kalau orang-orang yang menjadi sosok seperti ini punya pengalaman pribadi waktu kecil yang tidak menyenangkan. Banyak sekali tantangan yang kita lewatkan. Apa tuh? Pengalaman yang kurang menyenangkan diapakan? Diapain gitu? Tersiksa gitu. Iya kenapa? Buku, suruh jalan jangan. Dilecehkan pernah? Dilecehkan juga pernah dilecehkan pernah? Pernah. Dari kelas 3 SD. Dilecehkan? Sama siapa? Ada rahasia. Di itu. Orang tua suruh pergi sekolah bukan sekolah. Celana SD itu pendek sampai di sini. Pakai sepatu boots, simpan rok di dalam tas. Sampai di sekolah ganti rok pakai boots. Kakak dapat di tempat pasar tingkat, dia seret dari pasar tingkat ke bawah, buang saya dari atas.
Tapi kenapa masih mau? Sudah ditahu disiksa begitu masih? Itu dia marah sebenarnya bukan kayak begini. Dia marah karena dia takut saya hamil di luar nikah. Gila nih orang. Orang tidak marah saya, apa dia takut saya hamil di luar nikah. Ini kandungan saya loh. Nggak nyambung. Kau lihat sekarang perempuan-perempuan apakah mereka hamil? Suami mereka ada tanggung jawab? Tidak. Kalau Lolita? Hah? Kalau Lolita? Saya bilang, saya punya suami kasih hamil saya hari ini, dia tidak tanggung jawab, saya cari dalam pisau 5.000. Rokok dulu deh. Gimana? Ada masih ada. Oke. Kedepannya rencana Lolita apa? Nah, Mau jadi artis? Apakah Lolita? Nah itu tidak pengen terkenal di televisi atau di mana-mana. Yang saya pengen saja yang penting orang Papua semua bangga. Bangga Punya seorang Lolita yang baik hati, selalu menghibur masyarakat, tidak pengen selalu yang mau dihargai kayak orang-orang di sana yang kayak gitu. Kan di Instagrammu kan biasa marah-marah Lolita ya. Iya. Marah-marah cocok apa begitu. Terus ada yang beberapa yang komentar tuh kan fansnya Lolita banyak anak-anak. Bisa dikontrol nggak kata-katanya? Terus begini, sebenarnya kita orang Indonesia Timur tidak bisa jauh dari seperti maki-maki begitu. Oke. Tom orang tua sering juga tidak mungkin anak kecil itu dong kecil untuk selamanya dong tidak tahu barang-barang begitu toh. Pasti besar juga dong tahu. Jadi tom tidak boleh baku tipu. Tom sering baku maki-maki tuh orang anak-anak kecil juga dengar. Kalau di sosmed itu soal biasa dan saya membicarakan itu mungkin khususnya sosmed. Tapi apabila kalau saya manggun pasti kamu sudah tahu toh kata kotor-kotor itu tidak pernah keluar toh. Karena saya tahu profesional. Di mana saya bisa bicarakan begitu, di mana saya bisa naik panggung dan orang hargai saya itu seperti apa. Jadi suatu saat orang dia Lolita, oh dia begini, tapi dia orangnya begini ya, baik begini. Toh? Tidak pernah tinggikan diri, tidak pernah banggakan diri mau jual mahal buat orang-orang kayak tong ketemu orang, kayak artis-artis lain. Mau foto dong kayak malu-malu langsung dong lari masuk dalam mobil kiri kanan. Sebenarnya itu hal biasa. Karena manusia itu hidup cuma sebentar saja. Terkenal juga cuma sebentar. Jadi kita harus bangga dengan bagaimana orang-orang itu minta foto seperti Tom orang-orang Papua, artis-artis Papua yang terlalu bikin Jadi diri. udah merasa artis sekarang? Enggak, aku sih Jadi apa? enggak bilang artis, bilang apa juga. Orang yang mengakui saya bilang, wih Lolita ini artis begini-begini. Itu orang. Tapi saya selalu rendahkan diri. Rendah Iya. hati. Tidak sama dengan yang lain yang bikin diri begini-begini. Oh saya beda. Saya itu selebgram yang beda dari lain dan lain. Oke, siap. Mantap. Jadwal manggung di mana lagi habis ini? Dan kalian jangan lupa tanggal 31 malam saksikan Lolita di Biak di BMJ. Pasti Lolita akan bikin rame dan gempar dan blender orang Pulaki, blender orang punya anak-anak semua mama akan blender. Yeay, kok lucu. Lolita suka tipe cowok yang bagaimana sih? Suka laki-laki yang model bagaimana? Iya, berkot. Kenapa kok liat dia? Kenapa kok liat Chris? Iya, Aduh, anak muka luar, anak itu bikin. Kok suka laki-laki yang bagaimana? Suka itu tipenya. Saya jujur ya kayak laki-laki begitu. Yang mana? Itu. Chris? Saya jujur. Tuh lebih aman jujur kan lebih Iya, simpel. maksudnya model bagaimana? Saya suka yang betisnya berotot. Otot-ototnya, dada-dadanya itu. Kalau isap betisnya 2 jam itu bagus. Ya, isap betis. Iya. Yang begitu-begitu. Iya. Saya jujur, tipe itu laki-laki model begitu. Bungkus bawa pulang. Iya, itu kalau main kayak kunang-kunang Afrika juga yang sana kayak ular tangga sampai. Kita setan. Tapi betul kok memang suka laki-laki sekali, nggak suka. Ih, tidak. Saya kayak rasa cicik. Rasa Lolita operasi ya? Iya. Bibirnya? Nggak. Yang operasi yang mana? Oh, udah Lu terserah gue. di filler. Oh, masih jenggot kah? Tidak, kok gila kak? Kok tak karuang kau lihat? Yang kau lancang Ih, hebat Pegang. Macam ada jenggot. Tidak ada. Kok gila? Itu kutukan mama mantu. Itu cuma sementara detik Kok hebat. Sabar. Udah ada jenggotnya nih. Dia tipu. Tidak. Babu. Tidak. Ini.
Oh, ini memang sapu laki kalau nonton. Bapak minta maaf, itu kutukan mama mantu. Bapak jangan marah. Ini kan kan sudah pegang. Itu kutukan publik. Jeng, ngaku-ngaku cewek, bajenggot. Kok hebat sampai bajenggot di mana? Panik. Oh, ini saja operasi. Mata, hidung juga hidung kan? Enggak. Hidung juga. Pipi disuntik tapi. Enggak. Bibir disuntik. Enggak. Kenapa bibir bisa seksi begitu? Ini yang disuntik. Bisa suara kayak nafsu. Ini yang disuntik. Rencana nanti kalau mau punya uang ke depannya nih Lolita, ada yang mau dirubah nggak di tubuh ini? Ada yang mau dirubah tidak? Kalau saya sosok pribadinya saya akan rubah 100%. Dan saya akan bikin bagaimana buat saya akan hina seperti laki-laki yang dulu pernah bikin saya sakit hati. Pernah dihina sama orang dekat? Tapi saya kalau pacaran laki-laki cuma main-main dorang, tipu. Ya dalam arti itu buat kasih senang saya punya hati saja. Buat melampiaskan kenapsuan aja. Tapi tidak ya laki-laki, kalian tahu saya pacaran dengan kalian apa? Saya tidak pernah bikin sesuatu yang aneh-aneh kan. Saya selalu sayang, cinta, perhatian buat kalian. Itulah sosok seorang Lolita. Bukan sosok seorang seperti yang lain yang cuma pacaran buat kenapsuan ke depan. Karena saya begitu, saya pacaran tanpa cinta begitu karena saya takut. Kalau saya hamil, kalian bisa tanggung jawab apa tidak? Karena anak yang saya hamil 1 kali itu 5. Rahim punya rahim ada. Rahim kiri kanan banting tendang atas kiri kanan. Kalau anak sekarang ada toki di tulang belakang. Transpuan banyak tuh lebih terdepan daripada yang asli ya. Iya. Apa sih enaknya main sama yang beginian? Hah? Enaknya apa? Coba unggulannya apa nih produk begini? Para laki-laki yang suka dengan sosok kayak begini lebih menarik bagaimana sayang? Dapur Unemona kok tusuk langsung akan tertutup balik itu. Terasa sama dan keju spanggal yang itu lah dia tak buka terus. Jadi suka karena sempit-sempit rasanya itu. Wow, bunyinya begitu. Oh, Kan bilang apa? Kita yang perempuan-perempuan palsu begini, kalau yang masih perawan itu pasti kontonya bunyi begini. Brut. Kalau yang setara perawan itu pasti kontonya begini. Siapa nggak bisa ikutnya? Iya itu yang kalau kita perempuan palsu gitu ya masih perawan itu kontonya begini. Brut. Kalau setara perawan itu akan bunyi begini. Tapi pernah pas manggung di mana begitu Lolita? Kok mungkin diejek orang kah, dihina orang? Ada tidak yang begitu? Ada tidak? Tidak tahu ya, tapi banyak. Sempat ada yang minta foto, tapi orang yang undang bilang, jangan foto belum waktunya. Dia bilang, kok kayak artis kah? Kok kayak apa? Terus? Makanya artis saja yang orang bisa foto kiri kanan. Artis cuma dia terkenal dengan apa? Dia punya kejelekan, dia pengen menjatuhkan, dia punya kota-kota sendiri, pengen buat terkenal. Dan saya kan tidak pernah, saya sebagai selebgram begini, saya tidak pernah meningkatkan ketinggian saya, hidup saya, anak-anak yang senang saya, orang yang senang saya. Tidak sama kan dengan artis-artis kita, punya artis-artis Papua sendiri yang selalu menjelekkan kita punya tanah-tanah sendiri. Itu kan banyak. Pasti kamu... Siapa? Kok sebut nama? Jangan, itu rahasia. Dan saya tidak menyinggung, itu oknum tertentu yang saya bicara. Dan tidak pernah menyinggung orang, tidak pernah mau menjatuhkan suku atau kalian punya karakter atau talenta yang ke depan. Tapi Lolita pintar. iya. Lolita hebat. Saya kan tidak pernah menyinggung orang, saya menyinggung oknum tertentu yang pengen tinggikan diri terus menjatuhkan tanah sendiri. Oke. Contohnya nih, ke depannya Lolita jadi calon anggota dewan. Visi misinya coba contohin. Hai buat laki-laki ganteng, kalian sudah tahu toh kalau mama coblos malam mama coblos kamu lagi. Jadi buat kalian jangan lupa mau minum miras semua aman. Toh tanpa sapu muka saya lengkap colo. Tidak ada, kalau saya cita-citanya kalau saya bisa berhasil, saya bisa ke depan dengan baik.
Saya akan meninggikan anak-anak Indonesia Timur yang punya bakat, talenta yang luar biasa. Saya akan majukan kalian ke depan. Dan saya tahu seperti diri sendiri begini ya. Saya itu setelah kecewa kenapa di saya punya tanah sendiri. Kenapa? Karena begini, saya punya anak-anak Indonesia Timur yang punya talenta luar biasa, yang punya karakter luar biasa. Dorang di sini tidak membangkitkan mereka, tapi pengen menjatuhkan mereka, pengen menjelekkan mereka. Nanti baru pas dong bikin sesuatu yang seperti pencuri, pemerkosaan, pelecehan, baru dorang angkat naik, dorang bicara dorang. Padahal dong tidak tahu apa anak-anak itu sebenarnya punya talenta luar biasa. Saya akui. Ya numpu anak-anak penyanyi-penyanyi rap saja dong dari sini. Setiap acara-acara, dong ada undang dorang terada dari luar. Betul, lebih dihargai. Iya, dong lebih hargai dari luar. Padahal tuh punya anak-anak Indonesia Timur ini punya talenta yang luar biasa. Saya akui dorang. Dan berani ada sosok orang yang pegang saya di belakang, kalian saya akan hancurkan oknum-oknum tertentu. Dan saya bangga, kenapa? Tidak. Saya bangga, saya punya anak-anak Indonesia Timur yang punya talenta luar biasa. Tapi orang tidak membandingkan itu, orang tidak meninggikan itu. Orang pengen menjatuhkan dorang, menjelekkan dorang. Nanti kalau dorang bikin seperti pemerkosaan, pelecehan, pencuri, baru dorang kasih naik di status bikin rame. Kan itu kamu stop dengan kamu punya munafik. Itu yang orang dari luar sana pengen duduk menjatuhkan kamu. Kita dukung Lolita. Memang saya akui. Tapi Lolita udah emosinya, Bu. Tidak salah. Harus kau wawancara saya hari ini baru saya bicara secara langsung. Saya terlalu kecewa. Mereka di dalam, saya menghina Tuhan, berani ada yang pegang saya di belakang, kalian saya siap hancur. Lolita ini jago sekali logat-logat Madura loh. Kalau di Madura suaminya saya nggak suka. Logat dulu, logat Madura, dia pintar sekali. Cepat. Kalau di Madura biasanya suami saya bilang jangan marah-marah bu. Kalau marah-marah ndak baik. Ibu mau makan nasi ikan atau nasi ayam atau suaminya orang atau Timur. Kakak budak kakak dari mana kakak? Orang Timur selalu kak, orang Kupang boleh, love you. Asik. Lolita punya jargon-jargon ini sangat terkenal sekali dari Bali-Bali Mama kak. Terus bisa ke coklat. Itu sangat ini ya. Fenomenal gitu, fenomenal. Bisa ke coklat. Nah, itu. Wow. Siap Lolita. Oke. Lolita, kalau ada undangan-undangan jadi pengisi-pengisi acara nanti contohnya ke depan ada yang mau tawarin Lolita jadi pengisi acara di stasiun-stasiun TV bakal diterima nggak? Enggak. Benar. Saya tidak. Saya tidak akan mau. Kenapa? Kalau Risa punya tanah sendiri boleh. Kayak TV Papua baru saya mau. Tapi kan kok memperkenalkan, contohnya kok dibawa untuk memperkenalkan budaya keluar. Sudah banyak yang bikin diri pengetahuan tinggi pergi tampil di sana buat meninggi pada bodok menjatuhkan tanah sendiri. Iya. Mas ya aku tidak menyinggung siapa-siapa. Kalau silakan saya. Jauh-jauh. Kemarin beberapa kegiatan diundang sama pejabat di sini juga, Pak Bupati juga undang ya Lolita ya. Pak Bupati Yapen ya. Tapi memang Bapak Bupati Yapen Tony Tesar itu hebat. Orangnya baik, hargai kita. Ya. Bapak saja dia duduk atas meja sebelum makan dia bilang, boleh mama dan piring kak, boleh mama dan sendok kak. Akui bapak dia. Bagus ya. Bapak dia orangnya salah satu bupati yang paling hargai kita anak Indonesia Timur. Saya salut kepada bapak. Acara-acara dia tidak pengen panggil dari luar ini. Bapak Tony Tesar akui kok. Memang. Bupati Yapennya keren. Yapennya sendiri bagaimana? Bagus sekali kak. Memang bilang bapak jangan pengen membangun ke depan dan baik, tapi cukup dia pula laki-laki ganteng itu bikin jalan kecil supaya kalau tuh baku putar tuh bisa baku dapat orang. Jangan sembunyi di bang kecil, gajah-gajah dong bang dan saya kacau takaruan. Lolita sudah. Lolita, pernah dekat sama siapa saja di pejabat ada? Dalam nama, dalam nama, aduh. Bisik dulu, ada ke tidak? Ada pejabat besar. Hah? Bisik dulu. Nama siapa? Nama. Tukang ojek. Tukang ojek.
Tukang ojek memang itu aku jodoh dari dulu senandora non bagus. Manajernya siapa sih sekarang? Nggak ada. Banyak manajer ganti-ganti tapi sekarang nggak ada. Tapi sekarang Nggak ada. ada. Pernah nggak sih malam Lolita berpikir, aduh nggak pengen begini terus. Menikmati Tidak. sekali hidup ini. Maksudnya dalam begini menikmati sekali. Iya. Apa begitu ya? Karena menikmati dalam arti saya bisa menghibur masyarakat dengan saya punya begini. Punya, oke. Tidak pernah bikin susah orang tua, tidak pernah bikin susah keluarga. Pasti masalah baru lari ke keluarga. Oke. Ada di luar sana ada yang ngata-ngatain nggak? Jangan bergaul sembarang nih, HIV lagi beredar di mana? Banyak. Ada yang bicara begitu nggak? Gimana? Banyak. Oke, tanggapannya gimana tuh? Saya itu tanggapannya saya itu orangnya kayak gimana ya? Orang bicara begitu kalau berani bicara itu harus di depan mata toh. Karena Tuhan ciptakan mata itu di depan, mulut di depan, bukan mulut di belakangnya. Dinding belakang baru orang bicara. Kalau kau berani bicara mulut depan toh. Karena toh kalau dantung pulaki depan. Iya, jadi bagaimana tanggapannya? Tanggapannya gimana? Tanggapan saya buat imbauan buat saya kasih tahu Bu juga buat anak-anak kecil, ingat. Kalau mau sesuatu itu jangan dengan sembarang orang begini, rajin pakai pengaman begini ke depan. Nah, terus? Iya toh kan bagus, saya kan kasih apa? Maksudnya kasih masukan dengan dorang kan baik. Seperti kita dulu Miss Waria kan setiap tahun kan pasti kita bikin toh Miss Waria peduli AIDS dengan HIV toh. Di mana itu? Di Manokwari di mana-mana. Tapi sekarang kita tidak bikin karena waktu itu sempat don demo kita. Oke, kenapa? Nggak tahu, dorang bilang itu melecehkan anak-anak kecil punya ini. Padahal kita itu sebenarnya kita kasih masukan yang baik buat dorang. Edukasi buat dorang. Iya, supaya dorang itu jangan sembarang begini. Jadi kita setiap tahun bikin, tapi tahu ya kemarin non demo. Oke, waria sebenarnya, transpuan atau waria tuh diakui nggak sih di Papua sebenarnya Lolita? Kalau sampai di saya tidak tahu, tapi kalau tanya langsung ke ketua waria. Tapi kalau di Jakarta memang keras. Sudah diakui. Karena di Jakarta itu Mami Yuli toh, ketua waria seluruh Indonesia. Dia itu bagus. Dia itu ininya kuat. Jadi orang mau bicara sesuatu. Di Sorong juga ada. Setiap masalah itu waria itu dia yang turun tangan. Baik. Dia keren. Siapa? Dia paling bijak. Ibu Sakura. Ibu Sakura. Oh, oke. Dia paling bijak. Dia kalau waria punya masalah. Saya kan waktu itu kan masuk sel. Sempat masuk sel. Kenapa? Saya pukul laki-laki 25 jahitan di sini. Itu baru pukul tumbuh dia jatuh tuh. Masalahnya apa? Hah? Masalahnya apa? Jadi para laki-laki itu kan dia tinggal dengan waria-waria yang kasih makan, kasih minum, dia mau apa saja. Oke. Tapi perempuan ini hilang, tidak mungkin saya teman dua waria yang ada satu almarhum, tidak mungkin nyampu salon nyanton tidur. Tanya dia baik-baik, tidak menuduh dia pencuri, dia menuduh bilang pencuri. Dia pergi bataria dasar banci HIV ini begini. Hei, dan baru dia bataria, saya bilang, kok kalau laki-laki asli, kau berdiri depan cari gara dan laki-laki asli baru baku tumbuh. Nah, akhirnya. Kalau kau mau baku tumbuh dan bencong, kau ganti rok. Baru kau baku tumbuh dan bencong. Masa laki-laki mau baku tumbuh dan bencong? Bencong kan laki-laki juga. Tidak. Oh iya. Kau mengerti? Oke. Ini Kau mengerti empat enggak? Lesbi perempuan, banci laki-laki. Kita kan Porenjes pink. Oke. Terus. Baku pukul lah kalian. Dia tinggal melawan yang sangkat balok 5-10 yang ngat oke papa begini kayak tahu matu. Kau lala tuh kali cara banyak bawa pak. Akhirnya duit. Iya jadi sekarang itu Penjara kalau berapa lama? 1 minggu lebih. 1 minggu lebih. Sempat aku dapat pukul. Di penjaranya penjara laki-laki atau perempuan? Hah? Saya nanya loh. Di penjara laki-laki atau perempuan? Atau di sel-sel biasa? Oh oke lanjut. Siap. Kok bisa bikin sapu kartu? Perempuan. Iya perempuan. Oh di penjara perempuan. Oke siap. Sempat mau di penjara perempuan tapi karena perempuan baru gantung diri jadi pindah di orang yang rame-rame laki-laki. Terbaik dulu sekali. Oh gitu siap. Pernah kasus pemukulan, pernah kasus ini lagi ya. Iya. Sempat aku dapat pukul di sini dan bapak polisi. Tapi Lolita pakai Tapi itu narkoba. belum terkenal. Lolita pakai narkoba nggak? Ih tidak pernah.
Ih, jauh kan. Ganja. Nggak. Biasa kan yang suka ngomong-ngomong kayak gini nih. Nggak, saya tidak pernah pakai gitu-gituan. Ngelem. Lemfok. Ku ini, makanya dalam nama. Ngelem juga Nggak pernah. Ngebensin. Nggak pernah. Oke, isap yang lain. Iya, kalau suaminya orang tetap mama yang nomor satu. Doyan banget sama suami orang ya. Sempat aku dipukul dan polisi di sini. Polisi bilang, kamu jangan tawar, pak. Yaw! Ya ampun, dipukul. Aku ditipu dengan itu kan dulu masih bodok-bodok, belum terkenal begini. Sebut merek juga. Nah, terus. Aku ditipu dengan satu baru menyamar jadi ojek. Baru aku ikut dia baru tahu dorang sudah tunggu di bawah. Dong kasih masuk saya di dalam ini langsung. Di dalam apa? Mobil. Terus? Menangis sampai. Diapain? Dibikin, maksud kok diapakan di dalam itu, dalam mobil? Don tahan saya bilang tolong. Ntar kasih dong bahasa ke Polres. Mau diperkosa? Polres Sorongkotan. Maksudnya mau diperkosa? Mau diperkosa di dalam mobil? Tidak. Oh, iya. Aku kasih masuk dalam sel. Oh, oke. Jadi ke sana nih dong bicara yang satu ini langsung dia puantan, dia bilang kok diam, tapi safal pace itu dia mati. Dia bilang tidak apa-apa kok aman. Tapi sekarang saya terkenal biar dia mau apa nanti jaga lihat. Tapi saya aku itu bapak satu yang di Sorongkota kasihan. Dia kayaknya dikasih apa buat perlindungan anak ke pace itu dia gode-gode lupa bapak dia bilang dia baik, dia tanya aku umur berapa, bilang apa KTP ini kasihan, dia bilang kok angkat sampah nanti besok dong bicara baru tanya bapak, dia bilang kok sudah mau keluar, langsung saya bilang terima kasih bapak polisi itu dia baik sekali yang di Polres Sorongkota. Peduli sekali. Dia tanya saya diam-diam baru sempat, tapi yang cumanya saya kesal dengan bapak itu dia karena dia tanya begini. Bapak dia tanya saya begini, itu asli. Lalu saya kasih tunjuk hap donat sama dia bilang iya asli. Asli Lolita itu, pakai apa sih? Hah? Pakai obat juga. Minum Kemarin kalau kakak Caca salon kan pakai obat, kamu pakai apa ini? Minum bensin. Langsung dia tumbuh begini, kok mau tes? Coba tes minum bensin, akan besar. Saya punya asli, kok punya tidak? Punya itu bukan asli, itu namanya tumor ganas. Aku punya itu kalau dong bisa pelan mulut mau. Lolita sudah terkenal sampai sekarang. Dari pertama kau viral sampai sekarang tuh butuh berapa tahun sih Lolita sampai ke... Tidak. Apa adanya yang saya bicara tetap. Kemarin sempat ribut sama ini ya, sama yang anak Sorong nih, siapa namanya? Napi Cantik. Iya, ribut kenapa sih? Itu gara-gara laki-laki. Pertamanya akur. Gara-gara laki-laki. Ribut gara-gara laki-laki. Napi Cantik tuh sering chat, dulu sering chat sama saya, dia asik orangnya. Terus, kamu berteman toh dengan dia, kenapa harus kamu tanya-tanya ke aku? loh kan saya bilang masalahnya apa? Ini kan seru pertarungan antar itu gitu, ya kan? Tapi sekarang udah baikan sama Napi Cantik. Udah baikan. Sempat dong angkat saya itu dong bilang seluruh Indonesia itu bilang saya ini banci kotor. Iya, kenapa dibilang begitu? Dan saya angkat bilang sudah pernah ketemu saya secara langsung. Sudah pernah lihat saya secara langsung. Banci pernah berkelahi juga ya? Baju kamu dan baju aku harganya berapa? Sadis. Style kamu dan style aku harganya berapa? Elit. Mungkin di sosok kamera, jadi saya punya unik begitu, setiap bangun baru saya bikin video begitu. Semakin netizen komentar semakin aku diujat ke atas kan. Cara buat menarik perhatian netizen atau haters itu bagaimana? Hai haters, kembali lagi ya, aku yang ancam kalian. Saya haters kalau memakai sampai inap telanjang juga mau bilang kotor tidak jadi masalah. Yang penting jangan bawa ke orang tua saya. Itu satu keluarga kalian akan viral. Mau sampai kau sembunyi lubang batu bagaimanapun saya akan cari tahu kau dan saya akan bikin susah kau. Dengar haters. Lolita, kalau ketemu sama tamu nih, kan main dari belakang tuh. Pakai Vaseline dulu nggak? Hah? Pakai Vaseline. Tapi sekarang aku udah operasi. Oh, udah operasi, jadi nggak main dari belakang lagi. Dari rahim. Depan, belakang, hidung, telinga semua jadi. Dibayar berapa sih paling tinggi harganya? Kalau dulu waktu masih jual-jual diri begitu 7.000. 7 juta. 7.000. Oh, 7.000 rupiah. Rupiah, uang pulsa listrik toh.
Sempat laki-laki tawar saya, baru pulsa listrik kan 23.000. Dia tawar dia pakai motor besar, baru saya ada berdiri cantik di tembok beling ada dulu. Baru bilang, bang gimana? Dia bilang, ada bisa, iya bisa. HP jam gini dia tengkorak menyala supaya ke depan. Saya bilang, bapak bagaimana berapa? 23, dia bilang, bapak. Kira kamu kasih uang pulsa listrik baru kurang sama mama putre komputer ini enak sampai. Tidak akan. Bapak dia kira ini gudang beras. Kene store po pisang itu enak, bagus. Tapi dulu aku jual diri itu paling menderita. Tidur di gubuk-gubuk rumah biar hari Minggu pagi pakai payung baku pukul. Cuma sempat aku baku naik dengan bertahan hidup. Iya, sempat aku baku naik dan laki-laki satu baru dia minta kembali itu dia bayar saya itu 10.000. 10.000 itu dia minta, iya, karena dia tidak kasih puas dia langsung dia minta turun itu 7.000. 7.000 dia minta lagi 3.000, 3.000 dia minta lagi 2.000. Saya cuma dapat 1.000 rupiah dari dia. Saya kecewa, saya punya mulut sudah capek-capek mic menyanyi deh mic. Saya kecewa, saya sakit hati. Mulutnya kenapa bagaimana? Itu sudah kode keras. Kecewa saya. Kecewa kau laki-laki itu sampai bayar aku 1.000 rupiah. Tapi sekarang coba kau lebih harga sama saya. Ku mati kau pegang strom telanjang satu kali tenda strom sama-sama meninggal. Harga tinggi Lolita ya. Oke. Ada pernah endorse barang-barang aneh nggak Lolita? Hal-hal aneh, barang-barang aneh gitu? Nggak Pernah. Mungkin endorse jasa-jasa dukun gitu nggak pernah? Nggak, Siapa tahu. Tapi dulu ada endorse yang paling aneh apa deh mungkin? nggak pernah. Nggak pernah ya, mungkin apa namanya boneka-boneka itu nggak pernah juga. Nggak pernah. Oke, aman. Kalau dulu itu saya memang pakai dukun. Dukun untuk Dukun buat keliling buat wajah saya. pasang susuk gitu. Iya. Lolita. Saya keliling dukun itu 1 SP. Lolita cantik ya? Oh, susuknya berlaku Lolita. Dukun mana sih? Ada 1 SP. Tapi itu dulu. Sekarang? Iya. Sekarang Saya dulu pakai dukun. pakai dukun untuk Iya. mempercantik ini. Iya dulu. Terus Buat ton jual diri itu ton kan begitu, tuh waria itu begitu. waria- Tapi kadang-kadang kalau waria yang cantik tuh itu tak ada, tapi yang kalau orang kayak Power Rangers Chicken Norris begini harus dukun pegang supaya muka kita yang kayak Power Rangers itu akan senyum. oh, kelihatan cantik. Oh gitu, Lolita pernah pakai dukun. Iya. Oke, sebelum pakai dukun dan setelah pakai dukun, ininya tambah beda ya? Iya. Harganya beda dari Dulu yang saya Rp1.000. pas saya pakai dukun itu langsung harga saya naik di Jayapura. Berapa? Itu setiap hari saya punya tas begini tuh biru merah. Kalau aku jual diri laku kayak 1 hari 700, 1 juta lebih itu langsung aku kasih. Ada tom ketua Waria Manokwari, Diva, kasih dia langsung tom pergi belanja baju di Samsam. Kalau tidak ada tom beli klom-klom tinggi. Biar hari Minggu pagi mau hari apa tetap celana pendek antara pantas. Sempat aku dulu dapat bateria. Ya keras ya. Bencong pantai hitam. Tapi hitam memang. Hah? Memang hitam. Iya sih, tapi tidak boleh juga aku sama dengan laki-laki yang bateria yang itu. Oh, tanya terus. Bateria, bencong pantai hitam balik ini bilang, betul juga akan hitam. Terus apa bateria dia balik, yang penting mulus, tidak kaskado, tidak babulu. Aman kan coklat? Kamu kaki babul. Hai, aku lagi kutukan dulu maaf guys, itu kutukan mama mantu. Nyesel nggak Lolita pembicaraan gitu diikuti oleh anak-anak kecil gitu, nyesel nggak sih? Maksudnya pembicaraan kayak coklat, balai-balai mama kak, kan anak-anak kecil pada ikut semua. Nyesel nggak dia diikuti anak-anak kecil, kan masih anak kecil ya? Tapi sebenarnya itu kata soal biasa kalau Biasa balai-balai ya, mama gitu, setrika oke. tidak itu Tidak yang tidak jorok banget jorok. Saya mungkin kata jorok itu dulu. Tapi yang seperti bicara sudah ton di Indonesia Timur ini jangan baku tipu. Oh iya, jadi wajar-wajar. Iya, karena tong itu tuh kan dulu baku make anak kecil dong sering dengar. Jadi satu yang mau komentar baru bilang tidak boleh anak kecil nonton sosmed. Baru kamu kalau bakal ayam pe baku make itu kurang. Dan itu pun juga tong punya makanan sehari-hari yang keluar dari orang Papua punya mulut. Dan mungkin di luar sana itu yang mungkin orang tidak tahu bahasa itu. Tapi kita namanya Indonesia Timur ini, tong baku maki, mau baku pukul, baku apa, tetap ada kas keluar bahasa-bahasa itu saja anak kecil tahu. Jadi kalian jangan munafik baku-baku tipu, kita semua baku tahu.
Tos dulu dong. Toh, itu yang orang mau bicara begitu sudah koreksi diri, sudah sadar diri. Iya. Diri sudah jelas, keluarga sudah jelas, tudung nasi ada makanan. Oke. Kalau kosong, pendirian, hidup, keluarga tidak jelas, jangan tukang duduk menjatuhkan orang. Simpel kan? Oke. Mantap. Dan saya Oke, sip. Terakhir, tolong kau rancang-rancang untuk orang yang suka bicara orang dan kopu apa ya? Kau punya pesan-pesan buat teman-teman di luar sana lah. Hai, saya sendiri Fernanda Leticia Lopez, bisa dibanting tendang setrika, tendang mama punya Bukit Matoa ini, blender mama, setrika mama punya kembang sepatu ini bala-bala mama. Kalian yang tukang duduk rancang-rancang orang, buka YouTube ini daripada rancang orang kehidupannya tidak jelas, bikin berdosa, daripada mau ikut saya masuk neraka lebih aman. Buka di YouTube dan jangan lupa subscribe dan like semungkin banyak dengan Mace Donat di apa ini? Rancang-rancang. Iya, di rancang-rancang. Buka di YouTube aja rancang-rancang. Ih, pasti seru banget. Kalian anak-anak Indonesia Timur yang punya talenta luar biasa dan fenomenal banget, nonton supaya orang tahu kalian itu punya talenta dan hidup itu sangat baik dan maju ke depan. Kalian punya talenta itu saya akui. Tapi dong pengen menjatuhkan kalian. Kalian nonton supaya tantang dorang. Iya. Malas pusing. Oke. Sip. Masuk penjara mau baku bunuh juga baku bunuh. Iya. Hidup cuma sementara. Oh, terima kasih banget. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton rancang-rancang bersama Lolita Donat. Sampai jumpa di rancang-rancang selanjutnya dan sampai jumpa. Dah. Tunggu Lolita. Oh my god.